Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jas merah. Setelah kalian mengisi soal-soal SBMPTN, selanjutnya kita akan membahas soal tersebut dengan materi memahami sejarah dan penelitian sejarah. Soal yang pertama, secara umum definisi sejarah adalah A. Ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup yang sudah punah. B. Ilmu pengetahuan yang mempelajari asal-usul terjadinya dan perkembangan kehidupan. C. Ilmu pengetahuan yang mempelajari peradaban manusia dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling maju. D. Ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Dan E. Ilmu pengetahuan yang mempelajari keadaan dan sifat-sifat makhluk hidup. Oke, kita lebih tekankan kepada definisi umum. Di sini soalnya definisi umum ya, dimana kita tahu atau kita sudah pelajari sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang artinya pohon atau pohon silsilah, di mana di dalam pohon itu terdapat berbanyak cabang. Jadi sejarah itu bercabang dan sejarah ini digerakkan oleh manusia. Nah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian pada masa lampau dalam kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Jadi di sini jawabannya D, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 2. Soal nomor 2, sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora karena ilmu sejarah A. Mempelajari peristiwa masa lampau. B. Menjadi cermin berbangsa dan bernegara. C. Memanfaatkan sumber arsip dan dokumen. D. Merupakan penafsiran nilai-nilai dan tindakan manusia. E. Menjadi dasar pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita bahas terlebih dahulu ilmu humaniora, di mana humaniora berasal dari kata human yang berarti manusia. Jadi ilmu humaniora ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia dalam rangka memanusiakan dirinya. Nah, sedangkan sejarah sebagai ilmu humaniora ini kenapa gitu dikatakan sebagai sejarah ilmu humaniora? Karena mempelajari tindak atau kejadian manusia pada masa lampau. Jadi jawabannya D, yaitu merupakan penafsiran nilai-nilai dan tindakan manusia. Nah, antara ilmu sejarah dan ilmu humaniora ini sangat berkaitan ya, karena sama-sama mempelajari kegiatan manusia, seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 3. Nah, di bawah ini ada beberapa ciri yang dimiliki sejarah sebagai ilmu, kecuali, nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, empiris. Empiris ini artinya sudah terbukti keasliannya ya. Terus yang kedua, memiliki teori. Memiliki teori ini di mana di dalamnya itu terdapat beberapa teori atau banyak teori gitu. Selanjutnya, yang C ini memiliki metode seperti langkah-langkah untuk menyelesaikan atau meneliti suatu sejarah. Dan yang D ini intuisi ini dimana pola pikir kita ini lebih kepada suatu hayalan ya, seperti itu. Dan yang E memiliki objek. Jadi kita bahas di sini. Nah, yang pertama, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu ada empiris, A. Benar, memiliki teori, B. Benar, memiliki metode, C. Benar, dan memiliki objek, E. Benar. Berarti dalam sejarah sebagai ilmu ini tidak memerlukan intuisi atau ilham dalam penulisannya. Jadi jawabannya D, yang tidak termasuk ke dalam ciri sejarah. Selanjutnya, soal nomor 4.
Perilaku individu dan kelompok dalam kondisi sosial berkembang pada suatu masyarakat pada zaman tertentu dinamakan A. Mental, B. Sosial, C. Budaya, D. Sejarah, dan E. Lisan. Oke, kita bahas. Nah, di sini fakta sejarah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada fakta konkret, fakta sosial, dan fakta mental. Nah, perilaku individu dan kelompok dalam kondisi sosial itu berkembang pada suatu masyarakat pada zaman tertentu yang dinamakan fakta sosial. Jadi jawabannya itu B, sosial ya. Oke, kita bahas selanjutnya soal nomor 5. Untuk mengetahui autentitas atau keaslian sebuah sumber, sejarawan perlu melakukan A. Wawancara, B. Kritik intern, C. Kritik ekstern, D. Pengadaan sumber, dan E. Rekonstruksi sumber. Nah, di wawancara ini yang A pertama ketika ingin melakukan penelitian sejarah, melakukan wawancara, misalnya wawancara kepada sumber tertentu. Selanjutnya kritik intern dan eksternal, terus ada pengadaan sumber, jelas. Dan yang terakhir ini rekonstruksi sumber. Nah, pembahasannya, keaslian sumber dapat diketahui dengan melakukan kritik ekstern atau luar. Nah, dilihat dari cetakan buku, jenis kertas, dan tahun terbit. Sedangkan untuk melihat autentitas sumber dengan kritik intern, yaitu dilihat dari isi atau konten buku tersebut. Jadi di sini jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Dua tokoh pada masa Yunani kuno yang dianggap bapak ilmu sejarah adalah A. Cicero dan Thales, B. Socrates dan Plato, C. Hippocrates dan Plato, D. Hippocrates dan Thucydides, E. Herodotus dan Thucydides. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Cicero dan Thales ini atau Thales ini merupakan keduanya seorang filsuf ya. Sedangkan Socrates dan Plato juga sama seorang filsuf. Hippocrates ini merupakan seorang dokter atau bapak dokter ya, yang lebih dikenal dengan bapak dokter. Plato ini tadi sudah merupakan seorang filsuf. Nah, Hippocrates seorang dokter. Nah, Thucydides ini baru seorang sejarawan. Dan Herodotus juga seorang sejarawan. Jadi, jawabannya E, di mana Herodotus dan Thucydides ini merupakan dua tokoh pada masa Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak ilmu sejarah. Jawabannya E. Nomor 7. Proses memaknai antar fakta sejarah disebut A. Verifikasi, B. Kritik intern, C. Kritik ekstern, D. Interpretasi, dan E. Heuristik. Nah, kita bahas. Yang pertama, kita bahas 4 tahap metode penelitian sejarah terlebih dahulu. Yang pertama, verifikasi ini yang A, yaitu usaha pengujian terhadap sumber-sumber sejarah melalui kritik eksternal dan kritik internal, yang dimana di situ ada bagian B dan bagian C. Selanjutnya, interpretasi yang C. Yang D. Nah, interpretasi ini melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitian atau fakta sejarah. Terus selanjutnya ada heuristik, di mana di sini heuristik artinya usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, proses memaknai hubungan antara fakta sejarah ini disebut interpretasi. Setelah kita lihat dari
beberapa tahap metode ini ya. Nah, jadi disebut interpretasi. Karena pada tahap interpretasi, seorang sejarawan melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah. Dan tidak semua peristiwa sejarah ini meninggalkan sumber-sumber sejarah yang lengkap, jadi ada juga yang nggak lengkap gitu. Dan ketidaklengkapan sumber ini yang mengharuskan sejarawan melakukan penafsiran terhadap suatu peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Jadi jawabannya D, yaitu interpretasi. Selanjutnya soal nomor 8. Sini ada titik temu antara ilmu sejarah dan ilmu sosial yang terletak pada subjek kajiannya, yaitu A. Peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. B. Konsep-konsep masyarakat modern. C. Manusia dalam kehidupan sosial. D. Teori ilmu sosial. Dan E. Literatur tradisional. Oke, kita bahas. Nah, di sini ada titik temu antara ilmu sejarah dan ilmu sosial yang terletak pada subjek kajiannya, yaitu manusia dalam kehidupan sosial. Nah, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang menyangkut manusia, tetapi harus unik, besar pengaruhnya, dan abadi. Dalam ilmu sosial, subjek kajiannya adalah manusia dalam interaksi sosialnya atau dalam hubungan sosialnya. Nah, jadi ilmu sosial lebih menekankan pada struktur, dan struktur sosial dalam masyarakat melebar dalam ruang atau bersifat sinkronis, sedangkan sejarah bersifat diakronis atau secara kronologis gitu. Jadi jawabannya C, yaitu manusia dalam kehidupan sosial. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 9. Karakteristik ilmu sejarah adalah diakronis, yaitu tadi udah disebutkan ya, diakronis atau kronologis. Oke, kita bahas di sini. Nah, cara ini melihat kehidupan masyarakat secara memanjang berdimensi waktu, namun menyempit dalam ruang. Nah, masyarakat dipandang secara dinamis, terus bergerak secara berkesinambungan dari waktu ke waktu yang mempunyai hubungan sebab akibat atau urut-urutan waktu kejadian. Nah, konsep berpikir diakronis ini atau kronologis dipergunakan dalam ilmu sejarah untuk mempermudah dalam mengurutkan terjadinya suatu peristiwa. Jadi jawabannya A, yaitu memanjang dalam waktu. Kalau yang B ini melebar dalam waktu itu lebih ke sinkronis ya, bukan diakronis. Melebar dalam analisis, terus selanjutnya memanjang dalam penceritaan, ini di luar dari sinkronis dan diakronis antar yang C sampai E. Seperti itu. Soal selanjutnya nomor 10. Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang berbentuk kegiatannya berupa A. Perbandingan sumber sejarah, B. Pemilihan sumber sejarah, C. Penelusuran sumber sejarah, D. Penafsiran terhadap fakta sejarah, dan E. Penulisan kembali peristiwa sejarah. Oke, kita bahas terlebih dahulu beberapa langkah dalam metode sejarah. Yang pertama, heuristik, yaitu usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Verifikasi, yaitu usaha pengujian terhadap sumber-sumber sejarah melalui kritik ekstern dan kritik intern. Selanjutnya ada interpretasi, melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitian atau fakta sejarah. Dan yang terakhir itu ada historiografi, di mana yaitu proses penulisan kembali kisah sejarah berdasarkan kaidah dalam ilmu sejarah. Nah, kita urutkan ya. Kalau perbandingan sumber sejarah dan pemilihan sumber sejarah ini masuknya ke dalam heuristik. Coba disimak. Heuristik artinya itu usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, ini berarti masuk ke dalam yang A dan B. Ini masuk ke dalam heuristik. Selanjutnya, penelusuran sumber sejarah.
Nah, ini masuk ke verifikasi. Nah, di mana usaha pengujian terhadap sumber-sumber sejarah ya, melalui kritik eksternal dan internal. Ini yang C. Yang D, penafsiran terhadap fakta sejarah berarti masuknya ke dalam interpretasi. Di sini kan penafsiran terhadap fakta sejarah ya, di sini juga interpretasi ada artinya. Terus selanjutnya yang E, penulisan kembali peristiwa sejarah. Masuk adalah historiografi, di mana proses penulisan kembali kisah sejarah berdasarkan kaidah dalam ilmu sejarah. Jadi jawabannya E, yaitu penulisan kembali peristiwa sejarah, seperti itu. Nah, sudah selesai di pertemuan kita kali ini. Kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.